ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang menarik tentang Putri Duyung. Tentang Siren atau Putri Duyung yang jahat. Apa yang kalian pikirin pertama kali saat mendengar Putri Duyung? Pasti yang kalian pikirin pertama adalah seorang gadis cantik yang memiliki ekor yang baik hati dan juga polos. Namun, dalam legenda Yunani kuno, Putri Duyung digambarkan seorang monster laut yang jahat dan juga memakan banyak korban. Oke, kita masuk aja langsung ke ceritanya. Dulu kala di Yunani kuno tersebar berita bahwa ada makhluk yang sangat mengerikan. Berita ini menjadi topik yang sangat panas dan dibicarakan pada waktu itu, yaitu ada seorang makhluk yang berwujud manusia dan juga setengahnya ikan. Mereka sebagian ada yang percaya, sebagian ada yang hanya menganggapnya hanya sebuah cerita. Pada suatu saat ada para pelaut yang mendekati pulau Antemoisa, yaitu pulau yang dihuni oleh Siren. Mereka sudah mendengar berita tentang Siren, tapi mereka tidak terlalu percaya, bahkan ingin menemukan Siren. Sampai kapal mereka mendekati pulau Antemoisa, tiba-tiba muncul banyak kabut hingga mereka hampir tidak melihat apa-apa. Lalu terdengar suara nyanyian yang sangat merdu, hingga mereka secara tidak sadar mengarahkan kapal mereka ke nyanyian itu. Muncul sebuah bayangan wanita yang duduk di batu yang sangat besar. Perlahan tapi pasti mereka melihat dengan sangat jelas ada seorang wanita yang sedang duduk di batu itu. Wajahnya begitu sangat cantik. Mereka tidak pernah melihat seseorang yang secantik itu. Mereka pun sangat terlena dan juga semakin ingin mendekati pulau itu. Mereka semakin mendekati pulau itu, terlihat pula bahwa gadis itu tidak memiliki kaki, namun dari pinggang ke bawah adalah ekor ikan. Namun mereka sudah sangat tidak memperdulikan itu. Mereka sudah sangat terlena oleh nyanyian dan juga kecantikan wanita itu. Mereka sadar bahwa kapal mereka akan segera menabrak ke batu besar itu. Hingga hal itu pun terjadi dan mereka pun tenggelam. Putri Duyung yang melihat itu hanya tersenyum lalu segera melompat ke dalam air. Putri Duyung itu menarik satu persatu pelaut itu ke dasar laut. Entah apa yang dilakukan oleh Putri Duyung itu, tapi yang pasti para pelaut yang mendekati pulau itu tidak akan pernah kembali. Sampai suatu saat, yang sangat tampan bernama Odysseus melewati tempat itu. Namun sebelumnya, Odysseus telah diperingati oleh seorang penyihir bernama Circe tentang bahayanya Siren. Sebelum mendekati pulau Antemoisa, Odysseus menyuruh seluruh anak buahnya untuk menutup telinga dengan lilin lebah. Ia pun mengikat dirinya sendiri di tiang besar di kapal, mengikat dengan sangat erat. Setelah mendekati lalu masuk ke pulau Antemoisa, terdengarlah suara nyanyian yang sangat merdu, hingga Odysseus yang lupa menutup telinganya dengan lilin berteriak-teriak dan juga memohon kepada anak buahnya untuk melepaskannya. Namun karena telah diperingati, anak buahnya tidak menuruti kemauannya, hingga Odysseus pun dan juga para pelaut itu selamat setelah melewati pulau Antemoisa yang dihuni oleh Siren. Siren merasa kesal, tapi di sisi lain juga ia merasa kagum oleh kecerdikan Odysseus dan juga ketampanannya, hingga rasa kagum itu berubah menjadi rasa cinta. Oke, tunggu ya kelanjutannya minggu depan. Dadah.